Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih udah mampir lagi di channel aku. Dan kali ini aku masih bakalan berbagi mengenai SKB ya. Jadi teman-teman, kali ini aku bakalan update mengenai SKB di bidang penanaman modal ya. Jadi sesuai pengalaman-pengalaman yang barusan ikut, bahwa ternyata di tahun ini SKB di bidang penanaman modal banyak mengenai peraturan-peraturan di bidang penanaman modal ya. Jadi teman-teman, saya saranin teman-teman buat mempelajari khususnya UU nomor 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal serta Perpres nomor 10 tahun 2021. Nah, itu semua sangat-sangat penting, juga mengenai OSS RBA, mengenai LKPN, dan juga mengenai fasilitas penanaman modal serta aturan-aturan lainnya yang terkait dengan penanaman modal ya. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke contoh-contoh soal SKB terbaru bidang penanaman modal. Soal yang pertama, penanam modal yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah sebagai berikut, kecuali A. Peringatan tertulis, B. Pengusiran investor bagi investor asing, C. Pembatasan kegiatan usaha, D. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas, atau E. Pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas. Jadi teman-teman, di sini untuk menjawabnya kita lihat di peraturan perundang-undangan dalam kebijakan penanaman modal sesuai yang tercantum di UU nomor 25 tahun 2007. Di sini pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal dapat diberikan secara bertingkat. Yang pertama yaitu melalui peringatan tertulis, yang kedua melalui pembatasan kegiatan usaha, yang ketiga melalui pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas, atau yang keempat melalui pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas. Oke teman-teman, jadi di sini yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan UU nomor 25 tahun 2007 yaitu B. Pengusiran investor bagi investor asing. Soal yang kedua, yang merupakan manfaat dari KBLI dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko adalah A. Penapisan tingkat risiko, bidang usaha prioritas, bidang usaha single purpose, bidang usaha persyaratan tertentu, fasilitas penanaman modal, dan lain-lain. B. Pengembangan usaha dengan modal kecil dan menengah, C. Relaksasi pengaturan bagi investasi, D. Penentuan kriteria proyek strategis nasional, atau E. Penentuan kewajiban investor. Oke ya teman-teman, jadi untuk menjawab soal ini kita harus paham KBLI itu apa ya. Jadi KBLI itu sendiri adalah pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Ya, jadi KBLI itu sendiri kepanjangannya adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya, dan KBLI ini disusun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kemudian digunakan di dalam OSS untuk pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dengan tujuan untuk menapis tingkat risiko, bidang usaha prioritas, kemudian menentukan bidang usaha single purpose, menentukan bidang usaha persyaratan tertentu, kemudian dalam hal pemberian fasilitas penanaman modal. Oke ya teman-teman, jadi jelas di nomor 2 ini jawabannya adalah A ya. Nah kemudian B, C, D, dan E ini adalah juga merupakan manfaat dari KBLI ya. Namun di opsi A semua, opsi B, C, D, dan E ini juga sudah dirangkum di opsi A. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A, yang merupakan manfaat dari KBLI dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko adalah penapisan tingkat risiko, penentuan bidang usaha prioritas, penentuan bidang usaha single purpose, bidang usaha persyaratan tertentu, serta fasilitas penanaman modal dan lain-lain. Soal yang ketiga, kemudahan perizinan berusaha bagi UMK dengan kegiatan risiko rendah yaitu diberikan A. Perizinan tunggal berupa NIP sebagai identitas dan legalitas usaha sekaligus berlaku sebagai PBG dan SLF.
B. Perizinan tunggal berupa NIP sebagai identitas dan legalitas usaha sekaligus berlaku sebagai izin usaha dan izin komersial. C. Perizinan tunggal berupa NIP sebagai identitas dan legalitas usaha sekaligus berlaku sebagai izin usaha, sertifikasi halal, dan izin komersial. D. Perizinan tunggal berupa NIP sebagai identitas dan legalitas usaha sekaligus berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI dan pernyataan kesanggupan sertifikasi halal. Atau E. Semua salah. Oke ya teman-teman, jadi salah satu kemudahan perizinan berusaha yang diberikan kepada UMK yang masuk kategori resiko rendah yaitu perizinan tunggal berupa NIP sebagai identitas dan legalitas usaha sekaligus berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI dan pernyataan kesanggupan sertifikasi halal. Jadi opsi yang benar adalah D. Ya teman-teman, jadi di OSS RBA yang baru ini diberikan banyak kemudahan kepada UMK ya, dan khususnya yang beresiko rendah ya, karena untuk memudahkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya. Jadi cukup dengan mendapatkan NIP atau nomor induk berusaha, maka pelaku usaha tersebut sudah sekaligus akan mendapatkan SNI dan sertifikat halal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, wajib pajak badan di dalam negeri yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan atau tax allowance. Bentuk fasilitas tax allowance adalah sebagai berikut kecuali: A. Pengurangan PPh badan sebesar 50% selama sampai dengan 5 tahun. B. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha utama selama 6 tahun. C. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal. D. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. E. Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%. Ya, oke teman-teman, jadi tax allowance ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha atau penanam modal, dan ini merupakan fasilitas fiskal ya. Kemudian hal-hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan secara teknis diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK.010/2020 JOPMK 96/PMK.010/2020 yang di dalamnya mengatur secara teknis mengenai fasilitas tax allowance untuk penanam modal. Nah, teman-teman, untuk tax allowance sendiri itu fasilitas-fasilitas yang diberikannya ada di opsi B, C, D, dan E ya. Jadi opsi B, C, D, dan E ini menggambarkan jenis-jenis fasilitas yang diberikan dalam hal tax allowance. Sedangkan untuk opsi A yaitu pengurangan PPh badan sebesar 50% selama sampai dengan 5 tahun itu merupakan salah satu bentuk tax holiday. Kepanjangan dari RUPMD adalah A. Rancangan Umum Penanaman Modal Domestik, B. Rancangan Umum Penanaman Modal Daerah, C. Rencana Umum Penanaman Modal Domestik, D. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, atau E. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Oke ya teman-teman, jadi untuk RUPMD ini adalah salah satu dokumen yang digunakan dalam menyusun perencanaan penanaman modal ya. Sedangkan RUPMD sendiri kepanjangannya adalah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Oke teman-teman, jadi ini sebenarnya secara umum lebih sering disebut RUPM ya. Tetapi kalau yang membuat masing-masing daerah itu namanya RUPMD, yaitu Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Soal yang keenam, pelaku usaha yang tidak diwajibkan menyampaikan LKPM adalah pelaku usaha A. Skala mikro, B. Skala kecil, C. Skala menengah, D. Skala besar, atau E. Skala mikro dan kecil. Oke teman-teman, jadi ini
terdapat dalam peraturan BKPM mengenai LKPM atau laporan kegiatan penanaman modal ya. Di dalam aturan BKPM itu terdapat beberapa pelaku usaha yang dikecualikan untuk menyampaikan kewajiban laporan kegiatan penanaman modal. Di antaranya adalah pelaku usaha skala mikro, bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan asuransi. Jadi di antara opsi A, B, C, D, dan E ini sesuai dengan aturan BKPM, maka yang disebut sebagai pelaku usaha yang tidak diwajibkan menyampaikan LKPM ada di opsi A, yaitu pelaku usaha skala mikro. Soal nomor 7. Berikut yang tidak termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin adalah A. Inspeksi lapangan, B. Pelaporan pelaku usaha, C. Tindak lanjut laporan masyarakat atau pelaku usaha, D. Pelaporan LKPM, atau E. Inspeksi virtual. Ya, oke, jadi teman-teman sesuai dengan peraturan BKPM, kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha itu secara umum dibagi dua, yaitu pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Ya, jadi pengawasan rutin sendiri contohnya inspeksi lapangan, pelaporan pelaku usaha, pelaporan LKPM, inspeksi virtual, dan lain-lain, di mana pengawasan rutin ini dilaksanakan dengan mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan usaha dan pelaksanaan inspeksi ke lapangan ya. Jadi untuk opsi A, B, D, dan E ini masuk dalam kategori pengawasan rutin. Ya, sedangkan untuk opsi C, tindak lanjut laporan masyarakat itu disebut sebagai pengawasan insidental. Oke ya, teman-teman. Jadi untuk nomor 7 ini jawaban yang benar adalah C, tindak lanjut laporan masyarakat atau pelaku usaha. Soal nomor 8. Kewajiban pemerintah dalam pengembangan penanaman modal untuk UMKMK kecuali A. Mengembangkan UMKMK, B. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan UMKMK, C. Menetapkan bidang usaha yang disyaratkan kemitraan, D. Memberikan tax allowance, atau E. Melakukan pembinaan UMKMK. Oke ya teman-teman, jadi untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal, salah satu arah kebijakan penanaman modal di Indonesia yaitu pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK. Ya, nah di sini salah satu poin kebijakan dalam memberdayakan UMKMK itu adalah yang pertama dengan mengembangkan dan membina UMKMK, menetapkan bidang usaha yang dicadangkan UMKMK, kemudian menetapkan bidang usaha yang disyaratkan kemitraannya dengan UMKMK. Oke ya teman-teman, jadi di sini yang tidak termasuk kewajiban pemerintah dalam pengembangan penanaman modal untuk UMKMK yaitu memberikan tax allowance. Jadi jawabannya adalah D. Ya, sedangkan untuk tax allowance sendiri itu sudah diatur di dalam kebijakan mengenai fasilitas penanaman modal, dan itu bidang-bidang usaha untuk tax allowance itu juga sudah diatur tertentu di dalam peraturan tersebut ya. Jadi teman-teman bisa dicek sendiri kira-kira untuk pemberian tax allowance ini kira-kira penanaman modal seperti apa sih yang bisa mendapatkan tax allowance. Ada di dalam peraturan seperti yang kita bicarakan di soal sebelumnya tadi ya teman-teman. Soal nomor 9. Klasifikasi modal usaha kecil adalah A. Di bawah 500 juta, B. 500 juta sampai 1 miliar, C. 1 miliar sampai 5 miliar, D. 5 sampai 10 miliar, atau E. besar dari 10 miliar. Oke ya teman-teman, jadi untuk ketentuan nilai investasi ini ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, sesuai dengan PP tersebut, maka untuk usaha mikro diklasifikasikan sebagai modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar. Oke, dan untuk usaha kecil yang diklasifikasikan sebagai usaha kecil adalah usaha dengan modal 1 sampai dengan 5 miliar.
Oke, kemudian untuk usaha menengah diklasifikasikan sebagai usaha dengan modal 5 sampai dengan 10 miliar. Dan untuk usaha besar sendiri adalah usaha dengan modal lebih dari 10 miliar ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan ini jelas ya teman-teman, bahwa untuk klasifikasi modal usaha kecil sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 adalah modal usaha dengan besaran 1 sampai dengan 5 miliar rupiah. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang terakhir, bidang usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha prioritas harus memenuhi kriteria di bawah ini kecuali A. Bidang usaha padat karya, B. Prioritas nasional, C. Industri pionir, D. Orientasi impor, atau E. Padat karya. Oke ya teman-teman, jadi pengaturan mengenai bidang usaha penanaman modal diatur dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Sedangkan untuk bidang usaha prioritas sendiri terdapat pada lampiran 1 daftar bidang usaha prioritas. Sedangkan bidang usaha yang merupakan bidang-bidang usaha yang prioritas harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, program atau proyek strategis nasional, B. Padat modal, C. Padat karya, D. Teknologi tinggi, E. Industri pionir, F. Orientasi ekspor, dan atau G. Orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Oke ya, jadi teman-teman yang bisa masuk dalam kategori bidang usaha prioritas harus memenuhi salah satu kriteria tersebut. Nah, di opsi soal kita ini yang tidak ada dari salah satu pilihan tersebut adalah D. Orientasi impor ya, karena yang dari kategori tadi orientasinya semestinya ekspor bukan impor ya teman-teman. Jadi di sini bidang usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha prioritas harus memenuhi kriteria di bawah ini kecuali D. Orientasi impor. Oke teman-teman, itu tadi contoh-contoh soal SKB untuk bidang penanaman modal. Mudah-mudahan teman-teman sudah dapat gambarannya ya. Terus menggali-gali terus aturan-aturan mengenai penanaman modal, fasilitas, LKPM, bidang usaha penanaman modal, peraturan presidennya, peraturan BKPM, dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, tetap semangat belajarnya dan terima kasih.